Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas masalah bendung atau bangunan utama, atau kalau dalam bahasa Inggris kita headworks. Dan di sini kita bisa menggunakan referensi seperti KP02 untuk referensi utama untuk perencanaan bendung. Jadi ini bangunan bendung, rekan-rekan semua yang mungkin akan kalian gambar juga di tugas nanti. Ini bangunan bendungnya, ada pengambilan, kemudian ada bangunan pembilas, kantong lumpur, perkuatan sungai, dan bangunan pelengkap seperti bangunan saluran primer yang akan menuju ke sawah, tanggul banjir, ini bangunan pengambilan, ini bukit, saluran primer kiri, dan seterusnya. Ini ada jembatan. Jadi untuk pemilihan lokasi bendung sebenarnya adalah keadaan topografi dari rencana daerah irigasi yang akan dialiri. Jadi semua rencana daerah irigasi dapat terairi sehingga harus dilihat elevasi sawah tertinggi yang akan diairi. Jadi misalnya tadi ya sawah ada banyak yang kita petakin seperti itu, petak. Nah, kemudian kita cek sawah tertinggi itu elevasinya berapa, misalnya plus 15. Maka elevasi dasar dari bendung ini harus di atas dari plus 15 ini, misalnya plus 18 dan seterusnya. Nah, kemudian bila elevasi sawah tertinggi yang akan dialiri telah diketahui, maka elevasi masuk bendung dapat ditetapkan. Nah, kemudian kondisi topografi di lokasi bendung. Jadi ketinggian bendung tidak terlalu tinggi. Bila bendung dibangun di palung sungai, maka sebaiknya ketinggian bendung dari dasar sungai adalah kurang dari 7 meter. Kemudian trase saluran induk terletak di tempat yang baik, penggalian tidak terlalu dalam, dan tanggul tidak terlalu tinggi. Penggalian saluran induk dibatasi sampai kedalaman 8 meter. Dengan catatan, tanah dasar cukup baik dan saluran tidak terlalu panjang. Kemudian penempatan lokasi intake yang tepat dilihat dari segi hidrolik dan angkutan sedimen. Salah satu syarat intake-nya harus terletak di tikungan luar aliran atau di bagian sungai yang lurus. Kemudian ada kondisi hidrolik dan morfologi sungai di lokasi bendung seperti pola aliran sungai, kecepatan arahnya pada waktu debit banjir sedang atau kecil, kedalaman dan lebar muka air, tinggi muka air, dan potensi distribusi angkutan sedimen. Untuk tanah pondasinya ditempatkan di tanah yang cukup baik. Kemudian dipertimbangkan potensi gempa dan potensi gerusan. Biaya pelaksanaannya dari beberapa alternatif lokasi ditinjau dari segi biaya paling murah dan pelaksanaannya tidak terlalu sulit. Faktor-faktor lain seperti perubahan morfologi sungai, daerah genangan, dan kemudian ketinggian tanggul banjir juga perlu diperhatikan. Nah, untuk penempatan bendung di sudetan sungai sebenarnya ini hanya referensi tambahan saja. Jadi kalau misalnya mau membaca ini bisa di pause terlebih dahulu video ini. Jadi intinya seperti ini. Jadi ini misalnya adalah sungainya belok. Dan kita menginginkan sungainya menjadi lurus. Seperti ini. Nah, kemudian caranya adalah kita membuat sudetan. Ini berarti bendungnya akan diletakkan di sini. Ini intake-nya. Jadi caranya adalah keuntungan dari pembuatan sudetan ini untuk memudahkan pelaksanaan bendung tanpa gangguan aliran sungai dan tidak terlalu terburu-buru karena gangguan musim. Jadi misalnya mengapa kita lokasi bendungnya di sini? Jadi karena ini tidak ada arah aliran sungai, jadi tidak mengganggu aliran sungai seperti itu. Jadi kalau misalnya ini bendungnya sudah jadi, kemudian ini akan dihapus biasanya di daerah sana dan kemudian akan menjadi lurus seperti itu. Jadi intinya adalah sudetan sungainya di sini. Kita akan membangun bendung di daerah yang tidak mengganggu aliran sungai terlebih dahulu. Caranya seperti itu. Nah, kesulitannya dibuat tanggul penutup sungai yang kadang-kala cukup tinggi dan berat. Ditutup seperti itu. Diperlukan bangunan khusus mengelak sungai dalam pelaksanaan tanggul tersebut. Tanggul penutup ada kalanya perlu penyeberangan saluran induk di atas palung sungai kecil. Jadi untuk bendung pelimpah, jadi kalau misalnya kita berbicara masalah bendung, itu terdiri dari ambang tetap sehingga muka air banjir dapat diatur elevasinya. Dibangun umumnya di sungai ruas hulu dan tengah. Kemudian untuk bendung berfungsi untuk meninggikan taraf muka air, mengendalikan aliran angkutan sedimen, dan lain-lain. Intinya untuk menstabilkan elevasi muka air di atas.
Nah, klasifikasi bendung ini hanya referensi tambahan untuk informasi saja bahwa ada banyak sekali jenis bendung seperti bendung penyadap, pembagi banjir, penahan pasang, bendung tetap, kombinasi gerak, bottom index, kembang kempis. Ini untuk tipe struktur. Kalau tipe segi sifatnya ada permanen, semi permanen, sama darurat. Kemudian tata letak bendung dan perlengkapannya itu ada tubuh bendung, kemudian bangunan intake, terdiri dari ambang dasar, pintu, dinding banjir, pilar penempatan pintu, dan lain sebagainya. Bangunan pembilas seperti ada pintu pembilas, jembatan pelayan, rumah pintu, saringan batu, dan lain-lain. Untuk bangunan pelengkap ada yang namanya sayap bendung, lantai dinding tirai, pengarah arus tanggul banjir, kemudian penangkap sedimen, dan lain-lain. Nah, untuk bentuk bendung pelimpah itu sendiri harus kuat dan stabil. Jadi macam-macamnya ada pelimpah lurus dan pelimpah lengkung. Kemudian ada pelimpah bentuk lain, ada juga pelimpah bentuk gergaji. Semuanya ini ada di KP 02 untuk perencanaannya. Jadi untuk bendung tetap ada komponen seperti tubuh bendung, intake, bangunan pembilas, bangunan perlengkapan, dan penangkap sedimen. Harapannya nanti digambar ada itu semua. Jadi untuk perencanaannya tidak perlu terlalu detail rekan-rekan semua, yang penting kalian tahu di mana lokasi dari masing-masing bangunannya seperti ini. Jadi ini beberapa contoh. Ini bendung skema paling simpel ya, sederhananya. Ini tuh bendungnya nomor 1, nomor 2-nya itu pengambilan, itu di sini pengambilan, tiang pengantar, pintu pengambilan, ini mau masuk ke sawah-sawah seperti itu. Ini tembok tepi, lantai muka, lantai belakang, sayap belakang, ini pelindung talut. Nah, untuk mercu bendung juga perlu dilakukan suatu perencanaan, jadi bentuknya ada seperti mercu bulat, OGI, dan WS, dan ada cara mengerjakannya juga di KP02. Jadi untuk debitnya itu seperti ini, Q sama dengan NBD GD pangkat setengah, di mana ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Jadi saran saya kalau misalnya mau memperhatikan gambar ini di pause terlebih dahulu dan dicatat rumus-rumus pentingnya. Jadi untuk simbol-simbol ini sudah ada keterangannya di sini, bagaimana kita merencanakan tinggi H, H kecil, K, D, kemudian stealing basin, kolam olak, seperti itu. Nah, untuk panjang mercu bendung efektif dihitung dengan cara BE sama dengan BB min 2 dikali NKP plus KA dikali H. Di sini juga ada keterangannya di KP02. Itu udah lengkap semuanya. Kemudian penentuan elevasi mercu bendung, pertimbangannya adalah elevasi sawah tertinggi yang dialiri, keadaan tinggi air di sawah, kehilangan tekanan mulai dari intake sampai dengan saluran tersier, itu saluran yang di dekat sawahnya itu, ditambah dengan akibat kehilangan tekanan akibat eksploitasi. Kemudian tekanan yang diperlukan agar dapat membilas sedimen di underslice dan kantong sedimen, pengaruh elevasi mercu bendung terhadap panjang bendung untuk mengalirkan debit banjir rencana, untuk mendapatkan sifat aliran sempurna. Nah, untuk bendung mercu OGI atau USBR ini seperti ini rumusnya. Ini ada juga di KP2. Jadi menurut saya untuk penentuan dimensi ini lebih baik dengan cara membaca langsung dan mempraktikannya. Ini beberapa ketentuan rumus R, jari-jari radiusnya. Ini untuk penentuan nilai bendung mercu OGI untuk nilai channel, koefisien channel seperti ini. Ini untuk koefisien USBR masih. Sedangkan untuk mercu WS atau CHO. Untuk stealing basin atau kolam olak itu biasanya kita menggunakan USBR tipe 4, tapi bisa juga ke tipe yang lain seperti dari 1, 2, 3 seperti itu, tergantung rekan-rekan semua mau merencanakan seperti apa. Jadi tidak ada batasan kalau misalnya tidak diminta. Nah, untuk latihan soal ini sebenarnya adalah untuk melatih rekan-rekan semua ketika ini adalah suatu bendung dengan mercu fluktuasi tombol, lebar efektifnya 50 meter, kemudian stealing base-nya tipe 4. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Debit air yang mengalir berapa? Berapa panjang stealing base yang dibutuhkan? Nah, ini akan menjadi tugas sampingan saja ya, tugas sampingan
tugas sampingan yang akan menjadi latihan rekan-rekan semua dalam perencanaan bendung ini. Rumusnya ada tadi di slide-slide sebelumnya ini. Masalah kan ini debit dan mengalir menggunakan rumus mercu Flactor Setompul. Kemudian seling basin tadi kolam olak berapa panjangnya ada rumusnya juga. Ini tinggal menentukan parameter di sini, elevasi ini berapa meter kayak gitu. Baik rekan-rekan semua, untuk selanjutnya akan kita bahas pada video yang lain lebih detail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.